Diam-diam, jauh dari sorotan pemberitaan, diam-diam ternyata dua sahabat lama, dua orang Golkar, dua orang kepercayaan dari Pak Jokowi, dua orang ini ternyata sekarang bergabung, saling bekerja sama lagi buat membereskan sebuah tugas maha penting yang diberikan sama Presiden Prabowo. Opung Luhut Panjaitan dan Pak Erlangga Hartarto, mereka berdua mendapatkan tugas khusus dari Pak Prabowo buat memberantas masalah-masalah yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Maka, Opung yang merupakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Pak Erlangga yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mereka berencana membentuk tim kajian khusus buat mengevaluasi regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Nama timnya adalah Tim Khusus Penyelesaian Penghambat Investasi. Tim ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa kondisi ekonomi global masih tidak kondusif. Dan juga tim ini dibentuk buat mewujudkan target Presiden Prabowo, yakni mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Sudah pasti kita perlu mendukung kerja dari tim khusus penyelesaian penghambat investasi ini. Kerja mereka penting buat kesejahteraan rakyat, buat kesejahteraan kita. Tapi, sudah pasti kolaborasi duo GAEK Opung Luhut dan Pak Erlangga buat membenahi iklim investasi nasional juga menimbulkan tanda tanya besar, menimbulkan cemoohan, dan juga memancing tertawaan. Luhut dan Pak Erlangga adalah dua ujung tombak Pak Jokowi di bidang ekonomi. Di pemerintahan Presiden Jokowi, Opung Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sementara itu, Pak Erlangga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Dulu, duet ini juga bertugas buat menarik masuk investasi asing ke Indonesia. Opung Luhut secara spesifik bertugas menarik para investor besar buat menanamkan modalnya di sini. Makanya, dulu kita melihat Opung sering warawiri buat membujuk salah satu orang terkaya di dunia, yakni Elon Musk, buat berinvestasi di sini. Tapi sepertinya kita semua sudah tahu, usaha Opung Luhut ini gagal total. Bujukan maut Opung Luhut rupanya nggak dianggap sama Elon Musk. Sementara itu, Pak Erlangga punya tugas yang lebih umum. Dia harus menjaga kondisi umum ekonomi kita tetap kondusif, biar orang-orang nyaman berinvestasi di sini. Nah, di sini pertanyaan kita sekarang. Pertanyaan kita pastinya adalah soal apa saja yang sudah dilakukan sama Opung Luhut dan Pak Erlangga buat memperbaiki iklim investasi di era kepemimpinan Pak Jokowi. Dulu mereka punya waktu lebih dari 5 tahun buat mengatasi hambatan-hambatan investasi yang ada. Jadi, pertanyaannya lagi, kenapa sekarang Opung Luhut dan Pak Erlangga seperti harus memulai lagi dari nol? Mengapa mereka harus memulai dengan membentuk tim kajian khusus buat mengevaluasi regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia? Apakah dulu kajian seperti ini belum pernah dilakukan? Kenapa? Kenapa dulu Opung Luhut, Pak Erlangga, ataupun juga Pak Jokowi, kenapa mereka dulu nggak berpikir sistematis dan memulai dengan membentuk tim khusus penyelesaian penghambat investasi juga? Kenapa baru sekarang? Kenapa baru Pak Prabowo yang punya pikiran buat mencari tahu apa-apa saja yang jadi akar masalah yang menghambat masuknya investasi selama ini? Padahal, kalau kita ingat-ingat ya, padahal kita tahu kalau dulu Pak Jokowi juga sangat berambisi buat mendatangkan investasi raksasa ke negeri kita. Bukan cuma pebisnis kakap seperti Elon Musk yang dibidik, tapi juga raja minyak seperti Sheikh MBZ, Sheikh Muhammad bin Zayed dari Uni Emirat Arab. Dia juga masuk dalam bidikan Pak Jokowi buat berinvestasi di Indonesia. Dan kalau kita ingat-ingat lagi,
Waktu itu Pak Jokowi sudah melakukan terobosan dengan membuat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, buat memangkas hambatan-hambatan investasi. Tapi sayang, proses pembuatannya dikebut dan nggak melibatkan partisipasi publik. Dulu tujuan dari Omnibus Law Cipta Kerja adalah menarik investasi asing dan membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja. Tapinya nih, sekarang kita tahu semua upaya dari Pak Jokowi dan timnya itu nggak membuahkan hasil yang memadai, nggak membuahkan hasil yang optimal. Investasi asing yang masuk tetap segitu-segitu aja, dan akhirnya pertumbuhan ekonomi kita mentok di angka 5%. Ini jauh di bawah target Pak Jokowi yang dulu berjanji bakal mencapai pertumbuhan ekonomi 7% dan membuka jutaan lapangan kerja. Nah, sekarang dua tokoh senior yang dulu jadi andalan Pak Jokowi buat menarik investasi asing, sekarang mereka dipakai dan diandalkan lagi sama Pak Prabowo. Dua tokoh gaek yang gagal meningkatkan masuknya investasi secara signifikan di era Pak Jokowi, mereka sekarang malah dipakai dan diandalkan lagi sama Pak Prabowo. Jadi gimana nih kalau menurut kalian? Apa kalian yakin kalau Opung Luhut dan Pak Erlangga kali ini bakal memberikan hasil yang berbeda? Hasil yang lebih baik? Hasil yang lebih gemilang? Apa kalian yakin? Untungnya kali ini Opung Luhut dan Pak Erlangga tampaknya diberi arahan yang lebih benar oleh Pak Prabowo. Mereka nggak diminta gerusa-gerusu dalam menyelesaikan persoalan. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Seperti yang sudah kita dengarkan dan pahami dengan jelas, seperti apa yang sudah dipaparkan dan disampaikan oleh saudari Rini Budoyo, yaitu masalah dua menteri yang pernah dipakai di pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Ada Opung Luhut Binsar Panjaitan, ada Pak Airlangga Hartarto, yang tadi juga sudah dijelaskan banyak kegagalan yang mungkin yang terjadilah pada saat itu gitu ya. Masalah pertumbuhan ekonomi, masalah masuknya investasi, dan seterusnya. Dan kita melihat kenapa sudah gagal di era sebelumnya tetapi masih saja dipakai di era pemerintahan Prabowo yang sekarang. Tetapi saya yakin teman-teman juga tadi sudah mendengarkan itu ya. Saya coba melihat bagaimana sudut pandang dan penilaian masyarakat Indonesia terkait hal ini. Saya akan bacakan kepada pemirsa dan kepada teman-teman semua perihal atau persoalan yang terjadi pada saat ini. Saya coba melihat ini disematkan ya langsung di komentar ini. Nah, kemudian Luhut seorang yang sesuai untuk menarik pelaburan bagi Indonesia. Sebab yang pertama, beliau terlalu tirani dan bukan diplomasi. Ugut investor luar untuk invest di negeri ini. Kalau lihat negara lain, orang yang berportfolio diploma dan bisnismen mandat Airlangga contoh sempurna manusia yang pandai menyalahkan orang tapi tak pandai menyelesaikan masalah. Ada masalah dalam negeri, solusinya hanya salahkan negara lain. Luhut dan Airlangga hanya layak live wadidau, bukannya menjadi pejabat. Negara kok aneh, jelas terlibat korupsi, masih saja dipakai. Kapan negara bisa baik? Masalah kasus-kasus korupsi lah yang di Indonesia ini mungkin banyak sekali ya. Kita tahu pejabat terindikasi pernah korupsi seperti itu ya. Tapi ada kalanya masih dipakai lagi. Luhut Binsar Panjaitan, godfathernya keterpurukan Indonesia di semua sektor. Tapi kalau sudah seperti itu gagal, tapi kenapa masih dipakai? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita juga teman-teman ya. Tapi ya kita berharap sih semuanya kedepannya agar lebih baik lagi ya seperti sebelumnya ya.
Orang gagal ini diikutkan lagi oleh Prabowo. Hancur, hancur, hancur sudah bangsa ini di tangan Prabowo. Pantas saja Prabowo pernah bilang, 2030 Indonesia sudah tidak ada lagi alias bubar. Ternyata Prabowo sendiri yang membubarkan bangsa ini. Ya, tapi gimana pun ya kita melihat bahwa ya 58% yang mendukung Pak Prabowo dan Gibran ketika berkontestasi pada pemilu Pilpres 2024 lalu, teman-teman ya. Itu dipilih oleh rakyat lah. Meskipun memang banyak problem-problem yang terjadi lah. Ya, ya aneh. Sama pikiran Prabowo, kok orang bermasalah dipakai lagi? Inilah tanda-tanda NKRI akan bangkrut dan bubar. Benar kata Prabowo dulu. 2045 nggak bisa ditutup ya gatalnya mulut mereka ini bukan kritik ini. Pajak semua dinaikkan ya, koruptor di mana-mana, premanisme di mana-mana. Mana mungkin investor mau masuk? Pungli masih di mana-mana. Yang kaya makin kaya, yang miskin ya tambah miskin. Banyak perusahaan PHK karyawan dan tutup. Ini bukti investor tidak percaya. Mana janji 9 juta lapangan kerja? Mana ada, teman-teman. Memang kalau masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia, saya rasa sulit meningkat, teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat juga dari sisi investor atau mungkin dari UMKM dan perusahaan-perusahaan dan seterusnya perputaran ekonomi di Indonesia gitu ya. Dan apalagi kalau kita melihat bahwa banyaknya koruptor gitu ya, apa-apa nanti udah banyak yang korupsi gitu ya, meskipun sekarang mungkin tidak ketahuan, tapi kedepannya ketahuan juga, sama seperti di era Pak Jokowi misalnya, itu banyak yang korupsi tetapi baru sekarang ketahuan gitu ya, seperti misalnya kasus si A, si B, si C, si D dan seterusnya di BUMN misalnya, di bagian sini misalnya, baru sekarang bertahun-tahun baru terungkap sekarang ini. Mungkin sekarang ada yang korupsi misalnya, mungkin 5 tahun ke depan baru terungkap lagi. Ya seperti itulah yang saya lihat kurang lebihnya ya di Indonesia ini kebanyakan ya, kebanyakan seperti itu. Nah, lalu kemudian bagaimana cara investor asing masuk ke Indonesia? Di Indonesia saja kita lihat, teman-teman. Mungkin investor asing gitu ya, kayaknya mereka juga berpikir bahwa Indonesia kalau berinvestasi, belum lagi harus memikirkan bagaimana gonjang-ganjing politik di dalamnya, belum lagi mereka mendengar banyak mafia, banyak koruptor, ya, pungli, premanisme, izin dan lain sebagainya. Sedangkan perusahaan-perusahaan juga sudah banyak kita lihat PHK terjadi gitu ya, mem-PHK karyawannya dan tutup gitu. Jadi ini buktinya bahwa investor sudah nggak percaya lagi. Nah kalau misalnya berjanji ingin menciptakan atau berjanji pada kampanye misalnya menciptakan lapangan pekerjaan sekian juta lapangan kerja dan selanjutnya seperti itu ya. Tetapi pada fakta hari ini mana janji itu? Paling-paling nanti yang disampaikan kita sudah berusaha ini itu dan lain-lain macam-macam lah misalnya. Tapi usaha yang diusahakan itu mana hasilnya? Kalau hanya diusahakan saja, tapi nggak ada hasilnya, yang penting kan sudah berusaha. Nanti katanya seperti itu. ini terjadi juga ya, kalau kita bisa berasumsi gitu ya. Tapi kita berharap di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ya lebih baik ke depannya lah daripada era-era Pak Jokowi misalnya gitu ya. Bagaimana ini? Kami nggak ngerti lah. Yang menghambat investasi serta menghambat kemajuan Indonesia adalah mereka berdua. Karena mereka termasuk gerombolan koruptor rejim korup KKN Jokowi Prabowo. Nih, akan tambah parah lagi perekonomian Indonesia kalau ditangani oleh LBP dan Erlangga. Selama 10 tahun era Jokowi kerjanya yang membuahkan hasil yang signifikan. Gagal lagi, jong besar deh hasilnya. Ya. Duo ini adalah titipan sejak awal bertugas mengawal investasi Cina di negeri ini yang ujungnya demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.
ya. Penjilat negara Luhut Lahat udah tua, ingin cari-cari kerja. Kasian sama yang seniormu, udah nggak pantas gosok kabinet yang baru. Mulai akhir runtuh, juga Indonesia gelap, banyak hutang dan krisis ekonomi. Eh, Sekarang juga kalau saya melihat ya, ini ada kabar-kabar bahwa Amerika mungkin kayaknya ini ya semacam perang dagang kali ya. Ini sudah mulai juga kita melihat, bahkan nanti dolar bisa naik 17.000 ya per US dollarnya, per $1 kalau nggak salah ya, saya lihat-lihat di Google, di media-media ya. Dan kita berharap ya pemerintahan inilah terlebih tepatnya gitu ya, bisa ya kita bisa membawa bangsa inilah gitu ya ke bangsa yang lebih baik dan lebih maju ya. Meskipun memang banyak sekali tantangannya, banyak sekali yang harus dihadapi, dan bukan tidak mungkin bukan tidak mungkin untuk dilakukan ya. Bukan tidak bisa, pasti mungkin juga gitu ya. Kalau ada usaha-usaha yang dilakukan. Tapi usaha benar-benar usaha, jangan hanya dikatakan kami sudah berusaha ini itu dan lain-lain tapi hasilnya enggak ada. Dan lagi pula saya juga mungkin menyampaikan bahwa kita berharap pemerintahan ini memang memilih menteri-menteri, wakil menteri, staf dan lain sebagainya memang betul-betul punya kompetensi di bidang itu, gitu ya. Mungkin teman-teman banyak mendengarkan politik balas budi dan lain-lain, ya jangan sampai terjadilah hal-hal seperti itu ya. Ditempatkanlah memang orang-orang yang punya kemampuan dan kapasitas dan kompetensi yang betul-betul dimiliki di suatu bidang tersebut. Kurang lebihnya seperti itulah teman-teman ya. Mungkin itu saja, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya minta maaf kalau ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.